Halo para penggemar, pecinta dan pemirsa Suyanto.id. Ketemu lagi, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai profil pelajar Pancasila. Itu seperti apa, bagaimana implementasi di sekolah-sekolah. Nah, jangan lupa saudara, sebelum melanjutkan melihat video ini, klik subscribe supaya Anda semua bisa mendapatkan video-video terbaru dari Suyanto.id. Manakala Anda memiliki pengetahuan yang ingin dibagi, di-share dengan para pemirsa Suyanto.id, dengan senang hati saya akan membersamai Anda dalam platform belajar untuk sepanjang hayat di Suyanto.id. Tamu kita adalah Ibu Istiqomah MPD. Beliau adalah Widya Iswara dari P4TK, PKN, dan IPS Malang. Dan kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Istiqomah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Semoga Prof. Suyanto juga sehat. Mohon maaf, Prof, ya, selama ini selalu nggak ketemu jadwalnya untuk berbincang-bincang ini. Nah, saya sabar menunggu. It's 20 hours. Nah, ya Bu, ini kan profil pelajar Pancasila itu menjadi highlight, menjadi hal yang penting dalam proses pendidikan kita saat ini. Apa Bu itu? Silakan Bu, jelaskan kepada para guru-guru yang masih baru, yang harus melaksanakan tugas barunya itu. Bu Istiqomah. Ya, mungkin saya berbicaranya tidak terlalu teoritis ya, Prof, ya, tapi gambaran awalnya itu seperti ini ya, bahwa profil pelajar Pancasila itu memang dikembangkan untuk mendukung impian besar pemerintah ya, impian besar pendidikan nasional, yaitu agar anak-anak Indonesia itu menjadi warga dunia, manusia yang unggul gitu ya, apalagi di abad 21 ini. Nah, yang unggul itu yang punya kompetensi global, tentu saja dia memiliki kemauan untuk belajar sepanjang hayat, berkarakter, kemudian berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, Prof. Ini yang sebenarnya yang perlu kita pegang di situ, ada di tidak hanya punya kompetensi, tetapi dia harus punya semangat untuk belajar terus gitu, karena kata kuncinya untuk sukses itu dengan zaman yang seperti sekarang itu kan mengikuti perubahan, Prof. Kalau anak-anak tidak kita siapkan menjadi pribadi-pribadi yang seorang pembelajar sepanjang hayat, dia akan ketinggalan. Dia sudah merasa puas dengan apa yang dia miliki hari ini, tentu dia tidak akan memiliki kompetensi global gitu. Dan nah, yang juga dikuatkan lagi di sini adalah karakternya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu, Prof, yang ya, saya kira, gambaran umumnya. Ya, saya kira indikator ada 6 ya di profil pelajar Pancasila itu. Nah, bagaimana itu mengimplementasikan untuk sekolah-sekolah, untuk murid-murid, dan apa yang harus dilakukan guru agar profil pelajar Pancasila itu bisa diinternalisasikan ke dalam kehidupan anak-anak, sehingga ketika menjadi warga negara, mereka akan menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab, berkarakter, tentu saja tidak korupsi misalnya saja. Ya, ya. Itu tadi ada 6 elemen ya, Prof, ya, mungkin perlu kita bahas sekilas ya. Elemen pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi ini kalau saya pribadi, Prof, ya, menempatkan ini sebagai titik utama ya. Jadi akhlaknya dulu, imannya dulu yang harus dikuatkan. Kalau itu sudah ya gampang ya menurut saya ya. Jadi sederhana saja, misalnya bahwa manusia itu kalau di dalam agama Islam misalnya ya, Prof, ya, bahwa adab dulu sebelum ilmu, kemudian bahwa orang manusia itu harus menuntut ilmu mulai dari lahir sampai dia meninggal nanti, kemudian bahwa Nabi
menyukai orang-orang yang kuat daripada orang yang lemah. Dan ketika pemahaman agama itu diimani akan membentuk karakter yang baik, dan tentu dia akan menjadi bisa berkembang ke yang lainnya. Jadi nanti dia juga berkebinekaan global, yang elemen yang kedua, lalu bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu elemennya, Prof. Nah, sebenarnya di dalam selama ini pun pakai kurikulum yang lama itu juga sudah dilakukan, Prof. Tetapi mungkin garis pelaksanaannya itu tidak sekuat apa ya? Aturannya itu tidak sekuat yang sekarang gitu. Kalau dulu kan misalnya ada di pendidikan karakter itu kan terintegrasi di pembelajaran gitu ya, dan tidak ada tagihan secara khusus yang itu dikaitkan dengan karakter. Nah, kalau yang sekarang itu kan dibagi menjadi bisa diimplementasikan dalam 3 titik, Prof. Yang pertama intrakurikuler, jadi yang terkait dengan mata pelajaran, lalu ada dengan ekstrakurikuler, dan ada yang dengan budaya sekolah. Nah, yang mungkin yang berbeda itu ada di intrakurikuler, Prof. Jadi sekarang itu ada yang namanya proyek profil pelajar, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi diproyekkan ada problem proyek based learning itu yang khusus untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu, Prof. Ya, itu berlaku untuk semua jenjang pendidikan ya. Misalkan saja di SD, mungkin lebih sederhana di SD karena gurunya guru kelas. Tapi kalau di SMP sudah mulai bidang studi yang mapel untuk melakukan koordinasi supaya tidak tumpang tindih. Itu peran kepala sekolah tentu saja sangat penting, Bu Istiqomah ya. Gimana cara mengaturnya? Saya sepakat, Prof. Kepala sekolah itu memegang peran yang sangat penting. Karena itu saya salut juga untuk proses seleksi sekolah penggerak, Prof ya. Karena proses seleksi sekolah penggerak ini cukup ketat dimulai dari kepala sekolahnya. Jadi yang seleksi itu bukan atas nama dia seleksi lembaga begitu, bukan, Prof, tapi seleksi kepala sekolahnya. Jadi bisa dikatakan hanya kepala sekolah yang potensial, yang memang punya daya juang yang tinggi, itu yang terpilih. Jadi memang ada di kawalannya, ada di kepala sekolah, Prof. Nah, Bu, kalau kita bikin proyek untuk profil pelajar Pancasila itu, baiknya gimana, Bu? Pendekatannya supaya 6 elemen, 6 indikator itu harus muncul semua atau satu persatu? Supaya ada hierarki atau mungkin supaya lebih sederhana. Misalkan pertemuan pertama membuat proyek based pembelajaran mengenai gotong royong. Kemudian berikutnya mengenai misalkan saja kemandirian. Gimana, Bu, metodenya yang paling baik yang bisa digunakan untuk menginspirasi para guru dan kepala sekolah yang mungkin saat sekarang ini sedang mencari-cari format. Gimana, Bu Istiqomah? Nah, ini yang menarik ya, Prof ya. Jadi ketika berdiskusi dengan teman-teman dari sekolah penggerak beberapa ya, Prof ya, nggak diskusi formal sih, kita ngomongan. Seringkali memang teman-teman itu masih bingung karena ini konsepnya kan merdeka belajar, jadi sekolah harus merdeka. Nah, barangkali ini bisa kita lihat dari prinsip-prinsip pelaksanaan proyeknya ya, Prof ya. Jadi prinsipnya itu menyeluruh, Prof ya. Jadi yang pertama itu menyeluruh ya. Jadi tidak terpisah-pisah ya. Jadi antara satu dengan yang lainnya materi yang dia pelajari itu tidak terpisah. Kalau selama ini kita belajar pembelajaran mata pelajaran itu kalau sedang belajar fisika ya fisika saja kan begitu, Prof. Memang praktiknya di lapangan ya kalau kita melihat standar proses yang di kurikulum 2013 kemarin kan sebenarnya prinsip penyusunan RPP ada kata terpadu di situ, Prof ya. Mestinya kan ada tematiknya ya, ada proyek gabungan beberapa mapel. Idealnya kan duduk bareng terus dipilih indikatornya yang bagus. Tapi faktanya yang seperti itu jarang ya diterapkan oleh teman-teman guru, sehingga yang mungkin bisa jalan dengan baik itu kan tematik SD. Jadi
Dengan adanya proyek ini bisa menggabungkan beberapa mata pelajaran itu duduk bareng seperti itu. Lalu kemudian ada yang ini Prof, berpusat pada peserta didik. Sebenarnya sama saja sih, kita dulu-dulu juga seperti itu. Makanya yang disampaikan di program sekolah penggerak ini bukan mengganti kurikulum, program-program ini bukan mengganti yang lama, tetapi menyempurnakan, Prof. Menyempurnakannya sudah ada. Kalau saya pribadi melihatnya ya seperti ini, Prof ya. Kalau dulu sebenarnya project based learning udah digaung-gaungkan, di pelatihan sudah disampaikan, tapi kok sepertinya nggak berhasil gitu ya. Berapa sih, meskipun belum ada penelitian yang saya juga nggak punya data ya. Tapi kalau melihat teman-teman di lapangan itu berdasarkan pengalaman kok ya banyak yang nggak praktek gitu loh, proyek pembelajarannya itu, pembelajaran proyek gitu. Jadi seharusnya kan itu diterapkan. Lalu kemudian berpusat pada siswa itu, jadi siswanya boleh milih kegiatannya yang mana, bentuknya seperti apa nanti. Jadi seperti ini, misalnya saya sempat berdiskusi dengan teman saya, Pak Anto Dwi Cahyono, itu kepala SMA Negeri 2 Batu. Beliau bercerita, Prof, proyek profil Pancasilanya itu anak-anak boleh melakukan kegiatan itu boleh ke panti jompo, boleh ke panti asuhan, yang seperti itu, Prof. Jadi mereka menentukan sendiri proyeknya, tidak ditentukan oleh guru. Lalu kemudian yang sebenarnya masih sama dengan masa lalu itu kontekstual, Prof. Jadi apa yang dipelajari itu benar-benar kontekstual. Yang menarik, ini kebetulan saya memang mengadakan riset kecil-kecilan untuk tugas kuliah kemarin, Prof. Jadi di SD Negeri Pendem 1 dekat kantor, Prof, itu proyek pembelajarannya itu kebinekaan, Prof. Jadi mengangkat kebinekaan itu pas banget, alasannya itu kontekstual. Kebetulan SD-nya itu kan dekat sekolah kami, kantor kami, dan memang kantor kami itu dekat dengan ini Politeknik Angkatan Darat, kemudian Arhanud itu apa ya, Armada Pertahanan Udara kalau nggak salah, untuk latihan meriam-meriam kayak gitu. Pokoknya ada asrama tentara. Nah, bisa dipastikan kan, Prof, kalau yang namanya tentara itu dari seluruh wilayah Indonesia. Jadi anak-anaknya pun beragam. Akhirnya mereka mengangkat yang kebinekaan global ini. Jadi akhirnya anak itu bercerita tentang daerahnya, ya bahasa daerahnya, pakaian diri asalnya mereka sendiri. Ini menurut saya sesuatu yang menarik ya. Kalau saya membayangkan bahwa kalau nggak ada profil Pancasila, proyek penguatan profil Pancasila, mungkin sekolah nggak akan menggali itu, lalu menjadikannya sebuah kegiatan besar untuk anak-anak belajar. Saya kira selama ini belum ada kegiatan seperti itu. Kemarin kan sempat cerita-cerita juga dengan Pak Samsul, kepala sekolahnya. Itu contohnya, Prof ya. Jadi kontekstual iya, hanya saja kemarin juga saya berbincang-bincang itu juga seperti ini. Untuk teman yang SMA ya, yang saya menemukannya di teman SMA itu bercerita, kalau di kurikulum 2013 project based learning terkait intrakurikuler itu kan duduk bareng, misalnya bahasa Indonesianya laporan hasil observasi, fisikanya fluida bergerak misalnya untuk meneliti sumber air, lalu nanti dikaitkan dengan geografi misalnya lingkungan, ekonominya perubahan mata pencaharian, kan seperti itu, duduk berdasarkan KD. Nah, ketika tema-temanya untuk profil pelajar Pancasila ini kan sudah ditetapkan, Prof. Lalu kesulitannya adalah ketika mau diterapkan, duduk bareng dengan beberapa mapel, ternyata KD-nya belum sampai ke sana. Nah, ternyata boleh tidak sesuai dengan KD. Katanya seperti itu sih, Prof. Jadi itu yang saya tangkap dari teman-teman. Jadi bisa melihat dari tadi, Prof, di lingkungannya itu apa yang mau diangkat, harus kontekstual, terus anak-anak boleh memilih sendiri. Kemudian kontekstual, temanya itu sudah ditetapkan, Prof. Temanya itu dari pusat sudah ditetapkan dan sekolah menetapkan itu. Oh, tema-temanya sudah ada, Bu ya? Ada, Prof. Sebentar, saya agak lupa tema-temanya apa saja ya. Sudah ditetapkan. Misalnya persoalan lingkungan, perubahan iklim,
Nggih, seperti itu, Prof. Nggih. Itu. Ke arah sana, nggih. Atau kalau gotong royong ya misalkan saja bagaimana mengembangkan empati anak ketika Nggih, betul. Semeru meletus misalkan, itu kan bisa dijadikan project based learning juga. Nggih, betul. Kalau selama ini kan ini yang menarik menurut saya, Prof, ya, temuan di lapangan untuk yang teman-teman dari SMA 2 Batu itu bercerita, Prof. Kalau selama ini kita runut ke belakang ya. Kalau misalnya tadi ada Semeru meletus gitu ya. Siapa sih yang bergerak anak-anak itu? Paling kan pengurus OSIS, Prof. Pengurus OSIS lalu gurunya. Kalau ini kan memang anak-anak waktu praktek itu belum ke Semeru ya, Prof, ya, tapi ke panti jompo dan sebagainya. Mereka memilih sendiri tempatnya, bergerak sendiri, lalu mulai perizinannya itu mereka lakukan sendiri, Prof. Dan yang menarik karena ini dilakukan di kelas 10 untuk SMA, itu temuannya adalah anak-anak itu merasa bahagia. Karena mereka boleh bergerak keluar, lalu berkomunikasi dengan orang lain. Ini yang menarik juga temuannya, karena selama ini gitu ya, kalau misalnya mereka studi kemana penelitian kan gurunya mendampingi, Prof. Iya. Mulai dari awal dan sebagainya kan gurunya. Kalau ini anak-anak bergerak sendiri, Prof. Jadi Dikawal oleh gurunya. Bu, guru lebih sebagai fasilitator. Kalau ada kesulitan, tanya guru, terus kemudian dicarikan solusinya. Misalkan saja minta izin itu prosedurnya kemana saja. Mungkin murid nggak tahu, tiba-tiba datang ke kecamatan, ditolak. Kan harus lewat desa dulu. Nah, itu mungkin caranya. Betul, Prof. Jadi yang saya lihat juga seperti itu. Kalau merunut pengalaman saya pembelajaran dulu ya memang seperti itu, karena anak belajar sendiri. Kalau nggak mengalami, mereka kan nggak tahu penolakan. Oh, ini salah, kenapa terjadi? Nah, ini yang menarik, Prof. Karena kalau ini dilakukan, memang dikawal seperti ini, anak-anak itu akan mengalami sendiri, Prof, mengalami pembelajaran yang nyata di dunia nyata. Kalau tidak ada penguatan profil Pancasila ini, tidak ada proyeknya ini, kok saya meragukan bahwa para guru itu akan melakukan pembelajaran proyek. Bisa-bisa balik lagi kayak dulu yang melakukan pembelajaran proyek hanya beberapa gitu loh, Prof. Ya. Nah, saya kira ini yang paling mungkin paling mudah dilakukan itu di SD, Bu, karena gurunya nggak harus banyak guru berduduk bareng, duduk sendiri saja bersama murid itu bisa membuat proyek-proyek pembelajaran. Karena kan rata-rata guru kelas kan di SD, bukan rata-rata, memang masih guru kelas untuk standar umumnya. Walaupun di sekolah favorit mungkin sudah ada guru mata pelajaran, terutama di high level, high class, yang di kelas tinggi 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 itu kan masih di kelas-kelas rendah, itu murni rata-rata murni guru kelas itu. Gimana Bu Istiqomah? Di SD kan lebih mudah, benar nggak? Enggak juga, Prof. Nah, ini balik lagi sekarang ini tantangannya ada di kepala sekolah. Makanya saya untuk salut sih satu sisi untuk program sekolah penggerak, guru penggerak, bahkan untuk penyiapan yang seleksi fasilitator, pendamping, pengajar praktik, sama pelatih ahli itu saya salut, Prof. Seleksinya lumayan ketat. Nah, ini untuk program sekolah penggerak ini, karena kepala sekolahnya itu kan kepala sekolah yang memang pilihan gitu. Jadi ketika guru-gurunya itu ragu, nah disinilah pentingnya kepala sekolah pilihan gitu. Bukan sekolah favoritnya, Prof. Mau sekolahnya favorit itu kadang-kadang kan kalau tidak tergantung kepala sekolahnya juga. Kadang-kadang kepala sekolah mutasi ke sekolah, sekolahnya udah bagus, itu semua sudah budayanya sudah terbentuk. Nah, karena itu memang seperti apapun ketika kepala sekolahnya bagus, dia punya potensi, insya Allah kemungkinan untuk sukses itu besar gitu loh, Prof. Nah, apa peran kepala sekolah itu? Artinya sebagai leader di situ, memiliki leadership yang baik, bisa memotivasi guru, bisa memberi arah, kemudian bisa jadi model, bisa jadi panutan, kan gitu. Nah, pertanyaan saya di guru SD terutama, Bu, itu maksud saya lebih mudah itu. Guru kan tinggal membuat tema-tema proyek itu
diimplementasikan dan tidak harus duduk bareng bersama misalkan seperti SMA. Dia harus duduk antar mapel. Kalau guru di SD kan bisa Bu langsung ditetapkan sendiri bersama siswa untuk membuat proyek-proyek pembelajaran itu. Maksud saya lebih mudah itu. Enggak juga, Prof. Di SMA juga tidak harus terkait dengan KD. Tadi kan sudah saya sampaikan. Oh, ya. Kalau yang dulu itu kan harus KD gitu toh, Prof. Ya. Karena terintegrasi dulu ya. Oke, sekarang itu boleh tidak terikat dengan KD seperti itu loh, Prof. Jadi menurut saya balik lagi tergantung dari kepala sekolahnya bagaimana dia memotivasi para guru tadi, Prof. Ya. Allah bisa jalan kok untuk guru SD sama SMP sama SMA karena tidak harus duduk dengan berbagai mapel tadi, tidak harus, Prof. Ya. Nah, itu saya kira kuncinya berarti itu keberanian guru itu untuk melakukan. Kalau tidak berani ya nggak melakukan karena kebiasaannya dengan integrasi dengan mata pelajaran, wah ini kok tidak sama sekali dengan KD. Lalu untuk apa nanti hasilnya? Gimana cara melihat berhasilnya? Itu kan juga persoalan, Bu. Ya, dan di rapot nanti masuk seperti apa itu proyek-proyek? Ya, katanya ya, Prof ya, katanya ya, karena memang belum ada wujudnya. Katanya nanti ada rapot tersendiri untuk profil pelajar Pancasila itu, tapi belum ada sampai ketemu teman-teman dan berbincang itu hari Minggu katanya belum ada, Prof. Masih menunggu gitu. Ada sih beredar draft rapot profil pelajar Pancasila, tapi teman-teman tuh nggak tahu ini versi resmi atau tidak, tapi memang sudah teman-teman tuh dalam artian itu ya menilai ya bagaimana keaktifan siswa, kan mereka juga mengembangkan indikator berdasarkan nilai yang mau dikembangkan tadi, sekaligus menjawab pertanyaan Prof tadi. Jadi tidak semua elemen tadi, apakah gotong royong, kebinekaan, semua 6 elemen tadi tidak, Prof. Mungkin bisa 2 atau 3 gitu yang dikawal, meskipun kalau dipraktekkan bisa saja secara dampak bisa menyeluruh dah. Mau kita mengajarkan yang diutamakan misalnya gotong royong, pasti di dalamnya ada akhlaknya juga kan, Prof, karena ada gotong royongnya. Jadi seperti itu. Jadi kabarnya ada rapot khusus untuk profil pelajar Pancasila, tapi belum tahu bukti fisiknya sampai sekarang. Saya juga informasinya dari teman-teman sekolah penggerak masih nunggu, cuman nilainya mereka sudah menyimpan. Jadi kalau sewaktu-waktu ada penilaian rapotnya sudah keluar, kan tinggal memasukkan. Dan saya melihat dari teman-teman, karena saya penelitian kecil-kecilan, ada jurnal harian apa yang dilakukan anak-anak itu dicatatkan. Saya kira ini perkembangan baru, Prof ya, karena didampingi gitu ya, ini kan juga proyek ya, program sekolah penggerak ini dalam penguatan dalam pelaksanaan program sekolah penggerak dan isinya yang lain, termasuk di dalamnya adalah penguatan profil Pancasila. Karena ini proyek yang berjalan terus didampingi, kan otomatis pelaksanaannya ya administrasinya pasti akan terkawal. Saya melihat ada administrasi bagus. Tapi kekhawatiran itu kadang-kadang kan gimana ini nanti kan menggerus waktu untuk mata pelajaran yang lain, itu sudah menjadi keluhan belum ya? Atau biasa saja? Atau project base itu, pembelajaran project itu memang berjalan di luar jam pelajaran yang ditetapkan, Bu? Gimana? Ada waktu tersendiri, Prof. Jadi 30% dari jam itu dipakai untuk project, Prof. Ada ketentuannya itu. Oke. Iya. Tapi otomatis tidak mengurangi jam mata pelajaran, Prof. Tentunya kalau sekolah penggerak ini yang melaksanakan penguatan profil pelajar Pancasila itu, kalau SD kan kelas 1, kelas 4, kalau SMP itu kelas 7, kalau SMA itu kelas 10, dan mereka tidak memakai kurikulum yang sekarang ini, Prof, tidak memakai kurikulum yang 2013. Misalnya kita bayangkan saja, misalnya kalau bahasa Indonesia SMA itu 4 JP,
lalu kemudian dikurang karena harus ada profil pelajar Pancasila, lalu jamnya akan terkurangi, tidak seperti itu, Prof. Tetapi jam keseluruhan kan sudah dikurangi bahwa 30% itu nanti digunakan untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Berarti JP-nya itu ya tidak dikurangi, emang sudah ditata gitu loh, Prof. Di kurikulum paradigma baru tampaknya seperti itu. Tapi saya belum membaca secara detail ya, Prof. Karena saya tidak ada di program sekolah penggerak. Saya hanya melihat yang untuk profil pelajar Pancasila. Kebetulan di sekolah penggerak, di guru penggerak juga ada materi profil pelajar Pancasila. Hanya kalau yang kita bahas ini kan tatarannya diimplementasikan di sekolah, bukan dipegang oleh gurunya. Seperti itu. Jadi tidak mengurangi, Prof. Jadi kalau teman-teman yang mungkin masih pakai kurikulum 2013 pasti akan berpikir, wah lah nanti gimana itu materi saya bisa nggak selesai gitu kan? Enggak juga, Prof. Jadi dan pelaksanaannya bisa dilakukan setiap akhir minggu bisa, atau setiap minggu akhir bulan. Ada juga yang sistem bloknya itu setiap akhir semester. Jadi ada yang 3 minggu ya, 3 minggu akhir semester itu digunakan untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Ada yang setiap minggu terakhir tiap bulan dipakai untuk profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Jadi tidak mengurangi jam mata pelajaran yang lain. Karena kalau teman-teman berpikirnya dari K13 akan bingung seperti itu. Ya, tidak menguranginya itu karena menggunakan kurikulum prototipe atau kurikulum atau kurikulum yang disederhanakan. 2013 disederhanakan sehingga memang diatur proporsi waktu. Tapi kalau berpikirnya kurikulum 2013 kan otomatis akan mengurangi. Karena kan perlu waktu dan waktunya itu sudah given, mana bisa nggak mengurangi. Tapi karena aturan baru itu tidak akan mengurangi karena ada porsinya masing-masing. Oke lah. Bu, terima kasih Bu Istiqomah kebersamaannya bersama Suyanto.id. Mudah-mudahan ini menginspirasi para guru yang sedang berjuang untuk mengimplementasikan proyek-proyek pembelajaran dalam bidang profil Pancasila itu. Profil pelajar Pancasila maksud saya. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi dan oleh karena itu saya sangat terima kasih. Insya Allah aman ini, Prof. Sudah bebas ini. Ya oke, nanti minggu depan kita omong lagi dilanjutkan mengenai yang lebih detail mengenai profil Pancasila ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.